Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu lewat channel ini. Haleluya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat channel ini yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, wabah COVID-19 terus melanda sampai detik ini, sehingga membuat orang banyak khawatir tentang kehidupan ini. Dan itulah yang kita bahas lewat renungan firman Tuhan ini, tips mengatasi kekhawatiran. Haleluya. Dari renungan ini saya mau membahas bagaimana cara atau tips untuk mengatasi kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu melanda semua orang tanpa pandang bulu, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu orang yang ada di kota, yang ada di desa, di pelosok-pelosok, ataupun orang pintar atau tidak. Yang namanya khawatir pasti semua orang mengalaminya. Seringkali kita khawatir mengenai masa depan kita. Ya, banyak orang yang khawatir tentang kesehatan. Banyak juga orang yang khawatir tentang teman hidupnya, tentang pekerjaan, dan bahkan banyak yang khawatir tentang keluarga, tentang pelayanan. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau kita khawatir, maka akibatnya kekhawatiran menekan hidup kita dengan berat. Jadi itulah yang kita bahas hari ini. Bagaimana cara atau tips untuk mengatasi kekhawatiran itu. Rahasia yang pertama atau tips mengatasi kekhawatiran yang pertama adalah hiduplah di dalam doa. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita menelusuri konteks firman Tuhan ini, kalau kita telusuri, Rasul Paulus juga sebenarnya punya alasan yang kuat untuk khawatir, tetapi justru dia menguatkan jemaat di Filipi untuk jangan khawatir tentang apapun juga. Paulus menasihati jemaat untuk menyatakan segala keinginan mereka dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Paulus menulis surat ini pada waktu ada dalam penjara di kota Roma. Dia berada dalam suatu keadaan yang tidak baik, namun justru dalam keadaan itulah dia menemukan tips mengatasi kekhawatiran yang tidak didikte oleh perkara di sekelilingnya, tetapi berasal dari atas, yaitu dari Allah yang adalah sumber segala berkat, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran. Pada saat kekhawatiran datang, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah datang kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Hanya dengan tersyukur di kaki Yesus kita dapat merasakan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup mengatasi persoalan kita. Dengan keyakinan itulah yang membuat
membuat kita bisa tegar, bisa kuat, bisa berdiri menghadapi persoalan dan kekhawatiran tidak menguasai hidup kita. Ingatlah bahwa orang yang mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan adalah mereka yang terus berdoa di saat mengalami kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan. Haleluya. Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, karena kuasa doalah yang membuat Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat dari bagian firman Tuhan ini, tips mengatasi kekhawatiran adalah berpikir positif. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Cara pikir yang salah juga menyebabkan rasa khawatir. Jangan salah, karena itu kita harus bisa menjaga pikiran kita. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kalau kita berpikir salah, bisa saja juga yang terjadi adalah salah. Tapi ketika kita berpikir positif, pasti akan Tuhan menolong memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan hal-hal yang harus kita pikirkan, sehingga itu bisa mengatasi rasa khawatir kita, yakni semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami rasa khawatir. Namun ketika kekhawatiran terjadi, itu tidak membuat tertekan, karena pikiran kita tetap tertuju kepada pertolongan, kuasa, dan penyertaan Tuhan. Itulah yang namanya berpikir positif. Kekhawatiran tidak membuat hidup kita lebih baik, karena itu berpikirlah positif. Karena cara pikir akan mempengaruhi cara pandang kita saat menghadapi permasalahan. Pikiran yang positif dan yang benar adalah hasil dari membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari. Haleluya. Yang ketiga, tips mengatasi kekhawatiran adalah bertindak benar di hadapan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dosa membuat orang telah kehilangan kemuliaan Allah, membuat orang menjadi gelisah, merasa tertuduh, tidak jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan tidak memiliki damai sejahtera karena pengaruh dosa. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Ini adalah kata kuncinya yang sebenarnya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Ada penyertaan Allah atas hidup kita. Itulah jaminan bagi orang yang hidup benar. Itulah jaminan bagi orang yang percaya, yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hari ini, apapun kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga yang selalu membuat kita khawatir, hari ini sampaikanlah kepada Tuhan lewat doa. Berpikirlah positif dan bertindaklah benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan bisa mengatasi segala kekhawatiran, karena damai sejahtera Allah akan memelihara hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya doakan saudara semua yang sedang menyaksikan channel ini. Bapa yang baik, hamba sangat bersyukur pada kesempatan ini. Kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu, dan kami percaya dengan kebenaran firman-Mu.
itu mampu mengatasi segala ketakutan-ketakutan yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Secara khusus hamba berdoa, hamba menyerahkan orang yang sedang menyaksikan channel ini. Mungkin mereka sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, mungkin mereka sedang ada pergumulan, persoalan hidup, permasalahan. Hamba berdoa, Engkau Tuhan yang mampu menyelesaikannya bagi mereka semua. Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan, menolong mereka semua, sehingga mereka merasakan damai sejahtera-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.